Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fta'alina hikmataka wa ansur alina rahmataka wa dzakira manasina ya dzal jalali wal ikram. Ya, pertemuan terakhir ini untuk trafo ya, itu yaitu perhitungan. Kemarin kita bahas ini ya, trafo yang diilustrasikan sebagai konduktor ya, yang saling bersebelahan sehingga dia bisa menginduksi satu sama lain ya. Jadi nilai induktansinya enggak hanya di masing-masing konduktor atau masing-masing lilitan ya, primer sekunder, namun juga ada efek induktansi ya antara keduanya yang disebut dengan M kemarin ya di jurnal itu saya sudah share juga. Nah, untuk jadi ini ya, kemarin ada nama transformator linear dan transformator ideal ya. Nah, jadi ini contohnya ya. Ini contoh rangkaian listriknya sederhana. Jadi ada ilustrasinya dot kemarin ya, sama ilustrasi dengan menggunakan tangan. Kalau untuk dot ini untuk menggambarkan dia nilai induktansinya secara loopingnya itu negatif atau positif ya. Kalau yang sejajar gini yaitu nilainya positif. Kita coba sambil buka pertemuan 6 kemarin ya, yang jurnal ini. Ya ini ya yang disebut dengan M ya kemarin. Nah ini ya M yaitu dia induktansi, dia nilai induktansi antara keduanya. Nah ini kan ada dua dot ya, dua dot ini untuk indikasi arah harusnya. Ya. Kalau berlawanan begini, jadi nilai induktansi untuk M-nya itu negatif. Nah ini ya kemarin saya blok. Nah jadi ada apa dimaksud dengan arus menuju tanda dot? Ya bila mana tanda panah arus lebih dahulu mengenai tanda dot. Nah ini ya kesimpulannya itu ini aturan dot. Jadi ntar kalau analisa di simulasi itu lebih nggak mungkin kita analisanya pakai ilustrasi tangan gini ya. Ya. Kalau di simulasi itu pasti ilustrasinya ini. Jadi ilustrasinya itu ini. Ketika kita merangkai simulasi ya, simulasi lewat software itu pasti udah akan tersedia di library-nya ya. Itu ada trafo dengan karakteristik yang ini, ada dot yang saling bersebelahan ya sejajar ya, yaitu atau ada dot yang berseberangan ya. Nah, berlawanan. Nah, jadi untuk yang sebelahan ini itu nilai M dI per dt, nilai induktansinya dengan tangan aturan Lenz ya, dia nilainya positif ya, dengan dibuktikan dengan menggunakan tangan. Ya. Ini arusnya ke kanan masuk, ini ke kiri ya, jadi dia searah ya, dan seterusnya. Ketika berlawanan berseberangan dotnya, dia nilainya negatif. Ya, baik, lanjut ke perhitungan tadi. Ini. Ya. Jadi itu ya, ntar kalau muncul di ujian, ya ujiannya dilihat dari dotnya ini. Jadi ini ada dua rangkaian. Ini semisal yang kiri sisi primer, yang kanan sisi sekunder ya. Nah, untuk masing-masing primer dan sekunder ini kan pasti memiliki nilai impedansi ya. Jadi kalau ini udah diketahui nilai impedansinya. Kalau nilai induktornya itu kan satuannya Henry ya. Henry itu bisa dihitung nilai impedansi untuk induktor yaitu impedansi satuannya ohm. Ini saya coba saya loncat. Nah ini ya. Jadi kalau diketahui induktansi kan pasti memiliki nilai ya. Kalau ini contoh soalnya ini diketahui nilai induktornya. Ya satunya Henry H. Ya 5 Henry, satunya Henry. Jadi untuk menghitung impedansinya yaitu J. Kenapa J? Karena dia komponen imajiner ya. J dikalikan omega kali L. L-nya itu ini induktornya. L kan induktor ya.
Omeganya itu yaitu biasanya 2πf, 2 kali P kali frekuensi. Ini udah diketahui omeganya, jadi tinggal L baru dikali antara omega kali L itu ketemunya nanti satuan ohm. Ya, nilai disebut dengan impedansi induktor. Ya. Kalau untuk kapasitor juga sama, kalau nilai kapasitornya itu kan satuannya farad ya. Jadi kalau kita bisa hitung impedansi kapasitor ya, di mana impedansi kapasitor juga satuannya ohm ya. Jadi untuk analisa ini satuannya harus ohm semuanya. Nah, baik. Jadi ini untuk rangkaian yang primer itu ada sumber energinya ya, yaitu tegangan sumbernya yaitu 12 volt untuk sudutnya 0 derajat ya. Terus dia nyuplai melalui kapasitor dengan nilai impedansi kapasitor yaitu min J 4 ohm ya. Kalau impedansi kapasitor pasti hasilnya nanti diketahui minus ya. Sedangkan induktor yaitu J omega ohm ini ya. Terus untuk sisi sekunder ya, yaitu J 6 ohm impedansi induktornya. Nah, kemarin udah kita bahas ya bahwa untuk induktor ini juga ada sifat induktansi yaitu nilainya antara keduanya ini yaitu sebesar J 3 ohm, diketahui J 3 ohm. Terus ini bebannya yaitu resistor beban 12 ohm. Nah, sebelum lanjut ke sini, jadi ntar ada komponen ini ya, komponen J sama komponen real. Jadi komponen J kan biasanya gini ya. Jadi kalau ini impedansi total ya, ini impedansi itu kalau semisal ya, dia terdiri dari resistor. Ya, resistor, terus ada kapasitor ya, terus ada induktor. Ini belajar rangkaian listrik sekilas review. Nah, ini kan diketahui R ya, terus diketahui nilai C, farad satuannya, diketahui nilai L, induktor. Nah, ini satuannya, ini udah pasti udah ohm. Jadi udah impedansinya nggak perlu dicari impedansi lagi. Ya udah impedansinya sama dengan nilai resistornya yaitu satuan ohm. Sedangkan ini disebut dengan impedansi kapasitor ZC, lambang impedansi Z ya. Jadi ntar hasilnya diketahui ohm, ini ZL ya diketahui ohm. Untuk ZC itu rumusnya 1/omega C nilai kapasitornya. Kalau ZL itu ini dikalikan C ya. Kalikan C, ini kalikan C yaitu omega kali L. Nah, Z total kalau untuk rangkaian RLC ya, yaitu komponen real itu nilai resistornya ya, ditambah J ya, yaitu untuk komponen imajiner. Jadi komponen J ini terdiri dari apa? Yaitu ZL ditambah ZC. Nah, ini ZC ini ntar pasti diketahui negatif ya. Kenapa? Ya, ntar kita bahas. Nah, jadi jangan sampai salah ya, ini impedansi sama nilai kapasitor. Impedansi itu udah dihitung nilai hambatan impedansinya. Untuk kapasitor ya, satuannya ohm ya, dan seterusnya. Nah, oke, kalau udah diketahui impedansi masing-masing, kapasitor, induktor, bahkan kedua induktor yang bersebelahan itu kan trafo ini ya. Nah, terus ada hambatan. Nah, kita dengan konsep rangkaian listrik ya, yaitu dengan looping, looping komponen I1. Jadi ini arus I1 yaitu dari positif ya. Ini mengalir ke sini, ke kanan, terus lewat dot. Ke bawah, seterusnya. Nah, muter ini ya. Nah, ini juga sama ya. Jadi arusnya yaitu kanan ya. Nih, ini kita coba cek ketika dia
Nah, jadi bila kedua arus ya dalam rangkaian gandeng magnetik sama-sama menuju tanda dot atau sama-sama meninggalkan tanda dot ya, maka tanda aljabar dari M induktansi keduanya itu adalah positif ya. Kalau berlawanan ya, yang satunya menuju, yang satunya meninggalkan, maka dia nilainya negatif. Nah, ini ya ciri-cirinya ya. Ini kan plus minus ya untuk komponen M. Ini oleh aturan dot ya. Kita coba cek di aturan dot ini. Kalau sama-sama menuju ya atau meninggalkan itu nilai M-nya itu sama dengan ini ya. Untuk komponen M-nya impedansi keduanya ini kan menuju, ini juga menuju ya. Itu dia nilainya positif. Ketika salah satunya meninggalkan, ya nilainya negatif ya. Oke, ini contoh pada loop pertama ya. Loop pertama itu kan untuk tegangan itu kan impedansi dikalikan arus ya. Impedansi dikalikan dengan arus. Coba cek dulu yang ini menuju, sedangkan ini meninggalkan ya. Jadi kalau nilai negatif dan ini menuju nilainya positif. Nah, dicek dari persamaan ini. Ya, jadi tergantung arusnya mengalir kemana ya. Nah, ini kan harusnya kan di sini ya. Ini komponen positif dan negatifnya. Nah, ini harusnya udah diketahui dia mengalir dari sini. Ya, ini kan menuju dan ini meninggalkan ya, I2 ya. Yaitu ini dari arah arusnya, ini arusnya itu menuju dan ini meninggalkan. Oleh karena itu nilai ininya nilai impedansi di keduanya, nilai M-nya itu sama dengan minus ya.
Ini kalau ini, nah jadi bukan ini ya. Jadi bukan berarti dia itu berseberangan atau ini. Indikatornya bukan itu. Kalau sama-sama menuju, sama-sama meninggalkan itu baru positif ya. Jadi contohnya ini. Ya. Nah kayak ini ya. Jadi tergantung arah arusnya sebenarnya. Dari dot itu kita analisa arah arusnya kemana, baru kita bisa menganalisa apakah dia sama-sama menuju atau sama-sama meninggalkan atau berseberangan. Ya. Jadi, nah contohnya seperti ini. Nah ini V1, loop 1 ini ya. V1, ini saya coba bold ya. Ini contoh ya. Kalau ini arusnya kan kalau tadi ya, kalau ini arusnya dari positif ini kan ke kanan ke bawah ya. Loopingnya itu searah jarum jam. Nah, kan ini berlawanan kenapa? Karena di sini ada sumber tegangan di sini. Ya, yang lebih besar. Jadi arusnya sudah diketahui dari ke atas atau berlawanan jarum jam ya. Sehingga dari sini sudah ketahui bahwa dia sama-sama menuju dot. Ya, sehingga nilai ininya positif ya. Nilai apa tegangan akibat dari M ini yaitu positif. Nah, ini ya rumus pentingnya. Nah, ini saya coba tulis ini ya. Nah, kalau ini analisanya berbeda lagi ya. Analisanya berbeda lagi. Nah, kita coba cek. Nah, untuk yang komponen yang contoh soal ini ya. Ini arusnya yaitu sama-sama searah jarum jam. Ya, karena sumber tegangannya hanya satu di sini ya. Ya, jadi loop pertama ya. Loop yang pertama yaitu berdasarkan hukum Kirchhoff ya. Jadi total ya. Kalau looping gini, jadi totalnya itu sama dengan 0 ya, cara loop. Karena jadi ini loopnya kan searah. Nah, jadi melewati negatif sumber arusnya, sumber tegangan yaitu min V ya. Terus ditambah impedansi C kapasitor ya dikali arus I1. Ini kan tegangan di kapasitor atau kita tulis seperti ini ya. Yaitu tegangan di kapasitor. Ya. Yaitu terus ditambah tegangan di induktor ya yaitu L1 ini ya. Nah, terus baru ini dilihat. Jadi dia kan sama-sama yang satunya menuju dot, dilihat ini. Oh, melewati dot dulu. Kalau ini kan meninggalkan dot, indikator meninggalkan dot, dia harusnya itu melewati ini apa belakang induktor yang tidak ada dotnya. Ya kan melewati induktor ya, yang tanpa dot baru menuju dot itu disebut dengan meninggalkan. Kalau menuju dot, dotnya itu langsung dialiri arusnya itu melewati dot terlebih dahulu daripada induktornya. Nah, jadi kalau yang meninggalkan, nah karena ini satunya menuju, satunya meninggalkan, sehingga ini nilainya negatif. Nah, untuk loop 1, jadi kita analisa ini ya, looping yang pertama. Jadi tegangan ini minus, itu akan didistribusikan tegangan di kapasitor, di induktor, dan ya tegangan akibat nilai ini. Nilai induktansi yaitu nilai M, ini disebut nilai M ya, yaitu J3 ohm. Nah, J3 ohm ini akan dia menghasilkan suatu tegangan ya dikalikan dengan arus akibat dari arus sebelahnya. Nah, ini untuk looping 1 ada efek tegangan dari impedansi ini M. Di mana impedansi M ini terjadi akibat arus I2. Begitupun ketika kita analisa I2, looping kedua,
ada tegangan impedansi yang sama, ya. Namun ini akibat dari arus I1. Jadi ini kan ini karena satunya menuju satunya meninggalkan ya, sehingga dia nilainya negatif ya. Yaitu M, impedansi M. Jadi kan disebut M ini ya. M dikali dengan arus sebelahnya. Kan kita analisa loop 1 ya. Loop 1 itu untuk arus I1. Jadi ini kalikan arus 2, I2 sama dengan 0. Nah, gini ya. Nah, jadi untuk yang loop 2 ya, looping 2 yaitu kita coba cek dari apa? Dari ini dulu. Lewat ini apa namanya? Resistor ya. Jadi tegangan di resistor atau beban ya. Terus ditambah tegangan di VL2 ya, di induk sekunder. Terus dikurangi ya, minus ya. Minus yaitu M dikali I1. Biasanya kalau rangkaian loop biasa ini kan ada hubungannya ya. Harusnya kan cuma 3 komponen ini ya kalau yang loop 1 itu ya. Yaitu minus tegangan sumber itu ditambah tegangan keduanya komponen ini sama dengan 0 ya. Nah, cuma ini ada tambahan akibat dari impedansi ini, trafo ya. Ini trafo nilai J3 ohm ini kalau analisanya looping 1 itu akibat dari I2, kalau dibalik analisanya looping 2 yang lingkaran di sini itu ini akibat dari I1, induksi dari arus I1. Ya. Jadi di sini main V-nya tetap ya. Ini kan atau aja tegangan V itu didistribusi ke induktor dan kapasitor dan trafonya ini. Ditambah yaitu impedansi kapasitor ya. Terus dikali kali I1 ya. Terus ditambah impedansi L1 ya, ZL1 dikali I1 ya, dikurangi nilai impedansi M khusus ya, ini khusus karena trafo yaitu dikali I2 sama dengan 0. Jadi ini sebelumnya kita tulis dulu ya, yaitu yang kiri itu komponen induktor L1, yang kanan L2. Jadi nilai impedansi L2 itu sama dengan J6 ohm. Saya tulis ini ohm ya. Terus untuk Z ZL1 ya, induktor L1. Induktor 1 yaitu sama dengan J5. Satunya ohm. Gitu ya. Jadi ini hukum looping ya, hukum Kirchhoff ya. Jadi dari sini kita bisa menganalisa bahwa V sama dengan V-nya pindah kanan ya. Kan minus jadi kanan menjadi positif. Jadi V sama dengan ZC kali I1 tambah ZL1 kali I1 dikurangi MI2. Ya, sama ini ya. Nah, ini kan kalau ini secara langsung ya. Atau tegangan kalau ini V1 pindah kiri itu kan jadi minus kan ya. Minus V1. Jadi kalau aturan looping itu seperti itu. Jadi total tegangan ya itu akan sama dengan 0. Itu karena di sini minus tegangan V1 kan lewatnya minus dulu ya. Baru VR tegangan VL baru selanjutnya minus tegangan ini akibat induktansi dari I2. Itu ini VR satunya, VR yaitu nilai resistor kali I2 untuk looping 2-nya ya.
ditambah nilai impedansi L2 dikali I2 dikurangi nilai impedansi M kali I1 akibat dari I1. Oke, ada pertanyaan nggak dari sini? Ini basic ya? Ntar pasti keluar ujian ini ya. Monggo kalau ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Jadi nilai M-nya udah diketahui ya, nilai M-nya itu sama dengan impedansi antara kedua induktor yaitu J3. Ini ya, omega. Nah, satunya ohm, ini juga satuannya ohm. Oke. Gimana, ada pertanyaan dari sini? Belum, sementara belum, Pak. Belum ya? Ya. Belajar ya. Jadi aturan loopingnya seperti ini. Nah, baru dimasukkan nilainya ya. Jadi kita kan mau menghitung nilai I, ya I1 dan I2. Nah, ini ingat, ini ada komponen J, karena ada induktor sama kapasitor ya. Resistor dan sumber arus ini, sumber tegangan ini real ya. Oke, setelah itu loop 1 langsung di sini. Nah, ini nilainya dimasukkan ya tadi ya. Ini saya tulis terlebih dahulu ya. Ya, jadi untuk loop 1 ya dimasukkan nilainya. Jadi loop 1 kan ini min V, yaitu nilai tegangannya min 12 ya. Ini kan diketahui 12 ya. Nah, 12. Terus ditambah yaitu ini ya. Ditambah ini, kalau itu udah saya sederhanakan tadi ya. Itu ini min V ditambah I1-nya keluar ya, yaitu penjumlahan antara impedansi kapasitor ditambah impedansi induktor 1 ya, atau primer. Nah, dikali I1 dikurangi M kali I2 sama dengan 0. Ya, jadi ini setelah dimasukkan nilainya tadi, ZC-nya itu kan min 4J, terus ZL1 itu 5J, J5 ya, bebas nulisnya ya, 5J atau J5, dalam kurung I1, ini nilai negatif ya. Ini karena diketahui nilai untuk impedansi kapasitor udah pasti negatif ya. Dan ini nilainya yaitu positif. Oke, setelah itu tadi min M kali I2. M-nya kan J3 atau 3J ini dikali I2 sama dengan 0. Nah, baru komponen min 12-nya pindah ke kanan ya. Pindah ke kanan ini, jadi sama dengan 12, pindah kanan sama 12, jadi tinggal komponen ini. Min 4J tambah plus 5J, yaitu plus 1J. Nah ini ya, plus 1J kali I1, terus minus JI2 itu tetap ya, karena ini kan pengalinya yang satunya arus 1, ini 2, jadi dia ada 2 variabel. Oke, disebut dengan persamaan 1. Ntar pakai substitusi ya. Ini untuk loop pertama. Nah, untuk loop kedua ya, rumusnya ini tadi ya, sama ini I2-nya dikeluarkan ya. Jadi ini. Jadi ini tadi yaitu min MI1. Min MI1-nya saya coba letakkan agar sesuai ya tadi dengan saya alokasikan sebelah kanan ya biar sama dengan rumusnya tadi. Oke, ini gini ya. Nah, ini kan tadi ya, yaitu R kali I2, R kali I2-nya 12 kali I2, masukkan nilainya ya. Setelah itu impedansi induktor 2 atau sekunder dikalikan arus 2 I2, ini ya, yaitu 6J.
Nah, nah ini ya, yaitu 6J-I2. Ini tadi. Impedansi L2, induktor L2 dikalikan I2, yaitu 6J-I2 dikurangi nih minus M kali I1. Nilai M-nya sama baik untuk loop 1 loop 2. Yang membedakan adalah pengalinya ya. Loop 2 itu dikalikan arus 1 karena akibat induktansi dari arus I1. Minus 3J I1 sama dengan 0. Oke, kalau setelah itu untuk yang komponen I2 digabungkan I1 sendiri. Nah, I1 ini saya taruh depan agak sesuai yang sama dengan di atas ini ya. Yaitu I1-nya yaitu ini min 3J I1 taruh depan. Setelah itu ini yaitu I2-nya keluar. Jadi tinggal 12 ditambah 6J. Nah, ini. Aku pertanyaan ini kenapa nggak bisa dijumlahkan ya? Harus tetap nulis seperti ini. Ini imajiner sama Real ya, bilangan. nggak bisa ya. Terus bayangin ini beda jenis, mau dijumlahkan nggak bisa. Jadi jenisnya beda. Ini komponen imajiner, ini komponen real. Jadi udah tetap seperti ini, 12 plus 6J kali I2. Nah, oke, kalau udah dijadikan seperti ini, biar selaras ya dengan persamaan satu ini. Setelah itu kita hitung I1 ya. Ntar kita ketemu I1, I1 udah ketemu dari persamaan ini ya. Lanjutkan I1 sama dengan apa, baru disubstitusi ke persamaan 1. Dengan metode substitusi. Baik, kita lanjut ya. Min 3J1 pindah ke kanan sama dengan, jadi positif ini ya. Ini tetap 12 plus 6J kali I2. Nah, setelah itu kita jadikan I1 sama dengan. Ya, jadi 3J-nya pindah ke kiri, jadi pembagi. Atau yang saya tulis seperti ini ya. Manja sebenarnya. Yaitu 12 plus 6J kali I2 dibagi 3J. Yaitu sama dengan I1. Karena kan ini kan 3J kali I1 ya. 3J-nya kita hitung I1 sehingga 3J-nya pindah menjadi pembagi yang awalnya pengali. Jadi diperoleh seperti ini. Nah, ini gimana proses perhitungannya? Nah, ini ada detailnya di sini ya. Nah, ini tadi. Nah, untuk komponen J, imajiner itu nggak boleh ada di, ini belum sederhana ya, belum selesai. Karena ada komponen imajiner, ada di pembagi, itu nggak harus dihilangkan. Ya, komponen imajiner di pembagi itu harus dihilangkan. Sehingga untuk menghilangkan komponen imajiner itu bagaimana caranya? Ya, yaitu dikalikan kawannya. Apa itu kawan? Nah, sebelum ngomongin kawan ya, saya coba skip dulu tadi pembahasan. Nah, ini jadi untuk analisa ini karena kita analisa sudah 3 fasa ya, jadi ada komponen induktor kapasitor sehingga kita terlibat analisa imajiner. Ya, nah jadi bentuknya itu ada bentuk rektangular ya. Jadi ini bukan ini, jadi ini saya coba ganti. Ini yaitu konversi polar ke rektangular. Kalau ini konversi rektangular ke bentuk polar. Apa itu bentuk polar, apa itu bentuk rektangular? Nah, jadi sebelum saya lanjut, saya coba karena masih ini analisisnya masih lemah. Nah, ini konversi polar ke rektangular ya. Jadi polar seperti ini bentuknya. Ya kayak tadi ya, sumber tegangan kan ini diketahui polar ya. Jadi nggak ada bentuk imajiner, jadi bentuknya bukan imajiner real, namun langsung bentuk polar ini apa? Jadi bentuk polar itu ada nilai magnitudenya sama nilai sudutnya. Nilai magnitud ini biasanya yang terukur ya. Semisal tadi sumber tegangnya 12, sudutnya 0. Jadi kalau diukur dengan voltase, voltmeter ya, itu yang muncul itu nilai ininya, magnitudnya ya. Jadi nilai polar itu untuk mengetahui nilai yang sebenarnya, yang nilai yang bisa diukur. Nah, kalau bentuk ini, bentuk rektangular itu kita nggak bisa mengetahui nilai yang terukur itu berapa nilainya ya. Karena hanya ini pemecahan dari bentuk polar. Nah, contohnya ini. Jadi, misal tadi sumber tegangan diketahui 12 volt magnitudenya, sudutnya 0 ya. Sehingga bisa dikonversi ke bentuk ini, yaitu tegangan ini V. Ini jadi saya contohnya masih tegangan V ya. Yaitu sama dengan A plus JB. Apa itu A? A bilangan real, JB itu bilangan imajiner.
Nah, untuk konversi, yaitu untuk menghitung nilai realnya dari bentuk polar tadi ini ya. Dan ini pasti keluar juga ya, saya kasih soalnya nanti diketahui ini bentuk polar, tolong konversi ke bentuk rektangular dan sebaliknya. Nah, jadi nilai realnya itu sama dengan nilai magnitude-nya dikalikan cos sudut tersebut ya. Ya, terus untuk nilai imajinernya, B-nya yaitu sama dengan nilai magnitude kalikan sin sudut tersebut. Contohnya tadi kan 12, 0 derajat ya. Jadi ini nilai realnya 12 kali cos 0. Cos 0 itu 1 ya. Jadi nilai realnya yaitu 12. A-nya sama dengan 12. B-nya sama dengan 0 ya. Karena ini bilangan real saja sebenarnya. Makanya B yaitu sama dengan 12 kali sin 0. Kalau sudutnya 0 ya. Kalau sudutnya 0 itu biasanya hanya komponen real saja. Ya, jadi B sama dengan 12 kali sin 0. Sin 0 itu 0. 0 kali 12, 0. Sehingga komponen B-nya atau imajinernya nggak ada. Jadi kalau diketahui sudutnya 0, itu udah pasti komponen imajinernya nggak ada. Karena dikalikan sin 0. Nah, kalau nanti kalau perhitungan ya, itu direkomendasikan dalam bentuk ini. Jadi perhitungan perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, itu rektangular ini bisa semuanya. Dijumlahkan, perkalian, pembagian itu bisa dalam bentuk rektangular. Nah, kalau bentuk polar hanya bisa dalam operasi pembagian sama perkalian ya. Jadi biasanya kalau kita mau bentuk polar itu kapan? Ketika perhitungan sudah selesai. Nah, perhitungan sudah selesai kan pasti sudah diketahui hasilnya bentuk ini ya, rektangular ya. Komponen real sama imajiner sehingga kita konversi ke polar agar bisa mengetahui nilai magnitude. Nah, untuk konversi rektangular ke polar itu ini rumusnya udah ada ya. Nah, udah ada ini, ntar ujiannya open book juga ya. Yaitu dari A plus JB, ini udah ada macamnya kondisinya ketika realnya negatif, ketika dua-duanya negatif, ketika salah satunya negatif. Jadi nilai magnitude-nya atau P itu sama dengan akar dari masing-masing kuadrat dijumlahkan. Masing-masing nilai real dan imajiner dikuadratkan, dijumlahkan. Terus untuk sudutnya cara mencarinya yaitu sudutnya harusnya theta ya. Ini theta kan ya. Nah, theta tergantung dari nilainya berapa ini. Kalau nilai kedua-duanya positif jadi pakai yang ini, yang kuadran 1. Jadi theta sama dengan alfa. Alfa diperoleh dari tangan inverse dari pembagian komponen imajiner dibagi komponen real ya. Nah, jadi ketemu nanti. Ini harusnya ini dipelajari di matematika ya. Pak saya review karena masih banyak belum bisa. Nah ini ya makanya ZL itu rumusnya tadi mencari impedansi induktor sama dengan J kali omega kali L. Contohnya ini. Jadi omeganya diketahui 4 rad per second ya. Untuk ZC sama dengan 1 per J omega J. Nah ini kenapa hasilnya negatif untuk kapasitor impedansinya itu karena J-nya itu ada di pembagi. Nah, contohnya ini, hitung nilai impedansi ZC sama ZL. Jadi untuk kapasitor diketahui 1/16 farad, untuk induktor 5 Henry. Nah, kita coba hitung yang ZC. Nah, ini kalau ZL gampang ya, mudah ya, langsung aja dimasukkan nilainya, omeganya berapa, L-nya berapa, ketemu. Nah, kalau yang C ini ada komponen imajiner di pembagi. Nah, caranya seperti ini. Jadi sama kayak tadi ya. Cara menyederhanakan agar J-nya ini hilang gimana? Ya ini caranya sama ketika perhitungan ZC. Nah ini kan J kali omega kali J. Nah ini sama dengan dimasukkan nilai omeganya kan 4. Nilai J-nya itu 1/16. Nah kan tadi ini ketemu yaitu 1/4 ya. Nah untuk menghilangkan J itu dikalikan sekawannya. Nah sekawannya J ini kan ingat ya, J itu kan sama dengan akar min 1. Sehingga J kuadrat jadi ini komponen ini saya taruh atas ya. Ya. Nah. Nah, jadi ya. Jadi J kuadrat itu sama dengan min 1. Nah. Ya, jadi J kuadrat sama dengan minus 1. Nah, sehingga dia agar hilang dikalikan sesama J. Ya, yaitu dikalikan, ini kan sama aja kan dikalikan 1 awalnya ya, nggak ada kan ini kan ya.
Cuma karena ini pembagiannya harus dikalikan sekawannya J, otomatis ini di atasnya juga J agar dia pengganti 1 ya. Ya. Awalnya kan ini nih, nggak mungkin kan langsung tiba-tiba dikalikan J kan nggak mungkin ya. Agar ini J kali J, jadi ya J-nya sehingga atasnya harus ada J. Kenapa? Karena ini J kali J bagi J kan 1 ya. Nah ini kan ilustrasinya sama aja dikalikan 1 ya, pengganti dari 1. Nah baru ini J kali J ketemu J kuadrat. Ini kan 4 per 16 yaitu seperempat, 1 dibagi seperempat sama dengan 4 ini. 4 dikalikan J per J kuadrat. J kuadratnya minus 1. Sehingga 4 bagi minus 1 yaitu min 4J. J-nya dari atas ini. Nah, kalau Jn langsung ya. Nah, jadi itu. Ada pertanyaan nggak dari sini? Nah, ini contoh ya. Beberapa contoh aja. Nah, tadi sehingga ini dikalikan berapa? Yaitu dikalikan J per J. Ini sebenarnya perhitungan detailnya ada di selanjutnya sih. Nah, ini ya, nomor 1 tadi ya. 13. Nah, 13 ya. Ada. Ya, saya tambah ya langsung. Jadi ini harusnya kan sama dengan kan sama aja kan dikalikan 1. Nah, satunya itu diganti J per J agar pembaginya jadi J kuadrat. Ya, jadi dikalikan saya bold ya, J per J. Nah, begini ya. Bold merah. Nah. Ini kalau bentuk pembaginya itu dia sendirian ya. Jadi hanya ada komponen imajiner saja, yaitu caranya seperti ini. Dan ini hanya komponen imajiner. Ntar ada cara lain ketika di pembaginya itu ada bilangan real juga. Ini yang jadi masih belum bisa. Kemarin sudah saya jelaskan ya, yang regional itu ujiannya itu hasilnya masih salah perhitungannya. Ya. Jadi yang di pembaginya itu ada bilangan real, namun caranya pakai metode ini. Ini metode ketika pembaginya hanya bilangan imajiner, yaitu dikalikan J per J. Jadi ntar ini ketemunya J kuadrat. Ya. Jadi 3 kali J kuadrat. Ya. J kuadrat sama dengan min 1. Jadi min minus 3 di sini. Jadi dibagi minus 3. Nah, kalau udah dibagi real, ya udah langsung dihitung saja. Ya. Terus ini J-nya dikalikan sini ya. Jadi 12 kali J ditambah 6J kali J. Yaitu berapa? 6J kali J yaitu 6J kuadrat. Atau sama dengan 6 kali minus 1. Ya. Saya hitung di sini. Jadi di sini yaitu 12 kali J ya ditambah 6J kuadrat. Nah, dikali I2. Dibagi minus 3. Dengan sekian. Nah, begini ya. Nah, ini ya. Jadi tadi 12J tambah 6J kuadrat kali I2. Ya udah, tinggal 12J dibagi minus 3 langsung aja. Kalau nanti langsung dioperasikan secara langsung ya. 12 bagi minus 3 berapa? Minus 4. Minus 4J. Terus ini 6J kuadrat. J kuadrat kan minus 1 ya. Yaitu minus 1 kali 6. Jadi minus 6 dibagi minus 3 yaitu 2. Nah, udah ketemu. Jadi I1 sama dengan 2 minus 4J kali I2. Setelah itu baru substitusi persamaan 2. Ini persamaan 2 ya. Jadi substitusi persamaan 2. Persamaan 2 itu ini. Ya. Ke persamaan 1. Ini persamaan satunya. Jadi I1 sama dengan sekian. Disubstitusi ke sini. Ya. Ini ketemunya ini yaitu yang awalnya 1J kali I1, I1-nya diganti ini, I1 sama dengan 2 min 4J kali I2. Nah, ini ya, sudah langsung saya masukkan yaitu 2 min 4J kali I2 dikurangi 3J I2 sama dengan 12.
Nah, baru I1J ini dikalikan masuk ke dalam kurung ini. Jadi 1J kali 2 yaitu 2J. 1J kali min 4J yaitu plus 4. Kenapa? Karena J kali J kuadrat minus 1. Minus 1 ketemu minus 4 yaitu plus 4. Nah, jadi 2J plus 4 dikalikan I masing-masing I2 ya. Selain itu min 3J I2. Nah, ini udah komponen I2 semua. Satu variabel, jadi kita bisa hitung I2. Yang J ditambah J, yang real tetap. Jadi yang komponen imajiner yaitu ada dua, yaitu kanan dan kiri ini, yaitu 2J minus 3J, yaitu min 1J atau min J langsung nggak apa-apa. Jadi ini 4 tetap. Ya. Ini sama dengan 12. I2-nya keluar, ya, sehingga ini I2, jadi 4 dikurangi 1J, pindah ke kanan jadi pembaginya. 4 minus J, jadi 12 dibagi 4 minus J. Ya, nggak bingung juga ya. Ini saya tulis seperti ini. Jadi I2-nya keluar 4 minus J atau 1J sama aja ya. Kali I2 sama dengan 12. Gini ya. Jadi I2-nya keluar sehingga tinggal 4 minus 1J. Nah, baru I2 sama dengan 12 dibagi ini 4 min J. Nah, loh ini ada komponen real sama imajiner. Bagaimana caranya? Berbeda lagi ya. Ini contoh-contohnya ya. Contoh-contohnya ketika nomor 1 ini ketika ini komponen apa imajiner saja pembaginya. Terus yang nomor 2 ini ketika pembaginya itu ada komponen imajiner sama real. Nah, caranya adalah dibagi sekawan pembaginya. Nah, jadi kalau ini, kalau yang di ya, jadi kalau untuk case ini yaitu dikalikan ini. Sekawan pembaginya namun nilai imajinernya itu berlawanan ya. Yang awalnya positif jadi negatif, yang awalnya negatif jadi positif. Agar ketemu ini nanti saya jelaskan hukum matematika tadi. Ini harus bisa ya caranya, jangan sampai salah. Nah, ini ya tak bold. Merah. Oke, supaya ini langsung hasilnya ya. Untuk detail caranya ntar ada di slide selanjutnya. Nah, jadi ini dikalikan kalau yang awalnya komponen imajinernya hanya imajiner, itu caranya dikalikan J per J. Kalau ini dikalikan sekawannya, namun nilai J-nya itu lawannya ya. Ini positif ya. Oke, begini ya. Nah, ini sekawannya itu yaitu 4 plus J. Ya, ini kan awalnya nilai negatif jadi positif. Kalau ini awalnya 4 plus J, jadi sekawannya itu 4 min J. Kenapa? Karena aturan ini ya. Aturan perkalian silang. Itu nah, perkalian silang ini ya. Kalau masih ingat, yaitu A ditambah B dikali A min B. Itu sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Ini matematika dasar ya. Nah, sehingga ini sebenarnya kita ambil komponen ini. Agar komponen imajinernya itu dikuadratkan ya. J agar hilang itu dikuadratkan ya. Nah, sehingga ketemunya ini. Yang kalau yang tadi 4 min J kan dikalikan dengan 4 plus J. Yaitu sama dengan 4 kuadrat dikurangi B. B-nya jadi ini J. B-nya itu 1J mungkin sini ya. Yaitu J kuadrat. 1J kuadrat. Nah, 1 kuadrat ya 1. J kuadrat min 1. Jadi ketemunya 16 ditambah 1
yaitu 17. Kalau ini semisal 2J, ya jadi 2J dikuadratin, yaitu 4, 2-nya dikuadratin 4, J-nya dikuadratin, ya tergantung dari ini komponen B-nya. Komponen B-nya nggak harus J sendirian ya. Bisa aja ada konstanta 2, 3, dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan dari sini? Ya, jadi ini ya. Jadi ini 4 kuadrat min J kuadrat. Jadi ntar hasilnya itu bilangan real. Bilangan real langsung dibagi aja nanti. Nanti ketemu komponen rektangular, setelah itu dengan metode tadi konversi, bisa dikonversi ke bentuk pola caranya seperti ini. Jadi cari nilai magnitude-nya, yaitu masing akar dikuadratin, dijumlahkan baru diakar, ketemunya ini 2,91, dan sudutnya tadi ketemunya ampere. Jadi kalau sudutnya yaitu nilai konstanta imajiner dibagi, jadi tangen inverse dari imajiner bagi real. Pakai kalkulator ya bisa. Ntar ketemu nilai sudutnya. Oke, kalau udah seperti ini baru kita bisa hitung kita bisa I2-nya udah ketemu ya. Baru kita bisa hitung I1-nya. Ya, I2 udah ketemu ini ya. Jadi ini ya, ini kalau ingat kalau polar itu ya hanya bisa diizinkan untuk operasi perkalian. Jadi saran saya mending ini aja. Ini hasil akhirnya nanti yang dipakai yaitu bentuk sama-sama rektangular ya. Sama-sama bentuk rektangular. Kita cek aja nilai rektangularnya itu berapa ya. Rektangularnya tadi 16 ditambah 1 ya. Nah, kalau perkalian rektangular ya perkalian seperti biasa ya, perkalian silang ya. A plus B dikalikan C plus D ya, perkalian silang seperti biasa ya. Ntar ini perkalian silang ya. Itu enggak saya bahas detail ya karena itu matematika. Even di SMA juga diajari ya. Nah, ya perkalian silang biasa ya. A plus B sama kali A min B itu sama aja ya kali silang A kali B minus B, B kali A, B kali minus B. Jadi ada perkalian, jadi silangnya langsung dikalikan silang gitu ya. Oke, ini jadi ntar kali sini kan bentuk rektangular nanti ya. Nah, baru ketemu rektangular dijadikan bentuk fasor lagi. Nah, ini contoh-contohnya ya. Ketika ada, jadi ini saya minta sederhanakan ya. Jadi ini kan belum sederhana karena ada komponen imajiner di bawah, baik itu imajiner sendirian ataupun ada gabungan dengan real. Jadi kalau untuk yang satu ini tinggal dikalikan C kali C, kalau untuk yang kedua ini kalikan sekawannya, namun dengan nilai imajiner yang berlawanan. Yang ini awalnya negatif jadi positif ya. Contoh yang I2 ini yang awalnya positif jadi ini negatif. Oke, ini ya perkalian silang tadi ya. A plus B kali C plus D. Nah, ketika tadi yang cari I1 ini ya. Ini kan tadi ini bentuk rektangular ya. Ada komponen real sama imajiner. Dan contohnya pentingnya udah tinggal A kali C, A kali D. B kali C, B kali D. Ya. Pelajaran SMA. Oke, ini contoh selanjutnya ya. Jadi kalau ini sama-sama menuju dot ya. Karena sumbernya cuma satu kan di sini ya. Jadi ini I1-nya menuju dot, ini juga sama yaitu menuju dot. Jadi di induktor itu harus melewati dot terlebih dahulu daripada induktor itu sendiri. Induktor di trafo ya. Nah, kalau sama-sama menuju dot ini baru nilainya positif. Nah, ini ya saya bold warna merah. Jadi rumusnya masih sama tadi ya. Cuma ini bedanya, ini diketahui soalnya itu nilai kapasitornya. Kalau tadi kan nilai impedansi langsung, jadi kita nggak perlu cari nilai impedansi kapasitor. Jadi diketahui nilai kapasitornya sama nilai induktor masing-masing. Ini juga sama, M-nya itu diketahui nilai induktornya ya, ini M kan ya.
ini M. Ya. Jadi ini nilai M ya. Kalau M-nya diketahui Henry ya. Terus ini, nah tegangannya itu diketahui nilai gelombang ya. Jadi ada nilai amplitudonya sama nilai cos PT 30 derajat. Atau bentuk fasor. Nah, jadi bentuk fasornya diketahui sudutnya. Kalau tadi kan sudutnya 0 ya, udah pasti bilangan real. Nah, jadi diketahui fasor sama diketahui bentuk gelombangnya. Nah, jadi kita bisa mengetahui nilai omeganya ya. Nah, dari gelombang ini kan cos omega T. Biasanya kan rumusnya seperti itu ya. Ditambah sudut awal. Ini sudut mula-mula. Jadi nilai omeganya udah diketahui yaitu 4 di sini. Ya. Jadi bentuk gelombang dalam sinusoidal itu biasanya bentuknya seperti ini ya. Ya, jadi bentuk gelombang itu biasanya semisal tegangan ya. Kalau bentuk gelombangnya itu nilai amplitudonya dikalikan cos atau sin, ya, dikalikan cos W omega, W-nya agak bulat ya. T ditambah sudut ya. Ya, itu ditambah theta. Sudut mula-mula. Nah, jadi kalau di soal sebenarnya diketahui gelombang ini, jadi kita bisa menentukan nilai omeganya yaitu nilai konstanta di depan T. Itu nilai frekuensinya ya, frekuensi gelombangnya. Jadi omeganya 4 radian per second. Jadi kita bisa hitung impedansinya. Ini biar nggak keliru ya lambangnya. Jadi ini untuk harusnya ini kan diketahui L1 ya, induktor 1 yaitu 5 Henry, sehingga kita bisa ngitung impedansinya, lambangnya itu Z ya. ZL1 sama dengan sekian J omega L1. Ketika ini L2 bukan ya, ini M ya, 2,5 ini M. Jadi kita M sama dengan 2,5 Henry, sehingga impedansi M, jadi saya tetap tulis M ya, jadi sudah pakainya J omega M. Jadi impedansi M gini, membedakan ya, impedansi magnetiknya, jadi kan M kan magnetik ya, ya induktansi akibat dari masing-masing arus. Ini juga sama, ini L2 sama dengan 4 Henry, jadi ini ZL2. Oke ya. Ini juga sama ya, ini yaitu nilai kapasitor sama dengan 1/16, sehingga nilai impedansi C ya, sama dengan ini 1/J. Caranya sama tadi ya. Nah, ini tegangannya untuk operasi di dalam loop ini harus dijadikan rektangular terlebih dahulu ya. Ini kan bentuknya masih fasor ya. Nah, caranya yang tadi ya. Jadi nilai magnitudenya dikalikan cos sudut ditambah komponen J kali magnitud kali sin sudut. Jadi ini ada nilai imajinernya. Jadi 52 plus 30 J ketemunya. Lalu caranya sama dengan tadi loop 1 ya. Terus ini nilainya positif ya, karena sama-sama menuju dot. Terus loop kedua, ya baru jawab ada azan ya. Volt merah jika arus ini sama-sama menuju dot, ya, titik ya. Jadi ini juga sama. Ini komponennya saya pindah kanan ya, untuk biar sama dengan yang cara tadi, biar nggak bingung. Jadi ini yang
ditambah ini ya. Sama caranya kayak tadi ya. Seperti tadi, ini yang saya bold merah ini untuk komponen magnetiknya M ya. Nah, oke, sama kita hitung I1. Jadi I1 sekian I2 baru disubstitusi ya, persamaan 2 ke I1. Oke ya. Jadi I2 ketemunya bentuk ini. Bentuk apa? Ada pembaginya komponen real dan imajiner, caranya metode yang kedua tadi ya. Dikalikan sekawannya yang berlawanan. Yang saya bold merah itu harusnya yang sekawannya. Ini ya, sekawannya ini. Yang saya bold merah. Nah, oke ya. Jadi ini ketemunya 12 kuadrat. Ini ada detailnya ya. Saya coba bahas. Ya, jadi ini 12 kuadrat min 14J kuadrat. Nah, ini ya, 12 kuadrat min 14J kuadrat. Jadi 14 kuadrat J kuadrat. Jadi 12 kuadrat ketemunya 144, 14 kuadrat yaitu 196, J kuadrat minus 1. Minus 1 kali min jadi positif ini. Jadi 144 tambah 196 yaitu 340. Nah, yang atas dikalikan silang ya. Jadi komponen real kalikan real, komponen real kalikan imajiner yang sebelahnya, imajiner kalikan real 12, komponen imajiner ini kalikan imajiner satunya. Jadi ketemunya ini ya. Jadi min 52 kali 12 yaitu min 624, min 52 kali min 14J ketemunya plus 728J, min 30J kali 12 ketemunya min 360J, min 30J kali min 14J yaitu ketemunya min 420. Lupa kok minus lah. Ini minus kali minus kan plus. Nah, kan J kali J. Jadi 30 kali 14, 420. J kali J, J kuadrat minus 1. Jadi ketemunya min. Jadi min kali min, yaitu minus. Oke, jadi komponen J dijumlahkan, yang real dijumlahkan, yaitu yang real ini, min 624 dikurangi 420, yaitu min 1044. Terus 728J dikurangi 360J, ketemunya 368J. Dibagi, pembaginya kan udah real ya. 340, sama-sama dibagi 340, ketemunya ini yaitu min 3 plus 1,1J, satuan ampere. Ini I2-nya udah ketemu, baru disubstitusi ke persamaan 2 ini ya. Ya kan persamaan 2 yaitu I1 sama dengan sekian. Pak, kok nggak disubstitusi persamaan 1? Karena 1 panjang ya persamanya ya. Ini kan lebih simpel persamaan 2 ya. Jadi tinggal dikalikan min 1,2. Ya udah, ini tinggal dikalikan min 1,2 kali I2-nya ini. Nah, ini ya, min 1,2 kali min 3 plus 1,1J atau 1, sama aja, dibulatkan. Ketemunya 3,6 min 1,32J ampere. Oke, ada pertanyaan dari sini? Ini ya pembahasannya ya. Jadi udah ada 2 contoh ketika soalnya itu udah diketahui impedansi semuanya, ya, dan nilai magnetiknya, dotnya itu sama apa? Satunya menuju, satunya meninggalkan. Jadi nilai magnetiknya itu negatif di sini ya. Ini rumus dasarnya ini. Ini ketika udah saya masukkan. Jadi rumusnya sama ya keduanya ya pakai ini. Terus yang contoh kedua itu ketika sama-sama menuju dot. Namun yang diketahui adalah beda. Bedanya diketahui nilai kapasitornya. Jadi kita harus mencari impedansinya ya masing-masing. Oke, gimana? Ada yang tanyakan? Belum, Pak, sementara. Karena belum ya. Monggo ini sudah saya perjelas ya. Jadi terus yang kedua cara perhitungan ketika ada pembaginya itu bilang imajiner ada 2 ya. 2 tipe. Yang pertama tipe imajiner saja pembaginya. Tipe yang kedua ini yang contoh nomor 2 yaitu pembaginya itu imajiner plus real. Bilangan real. Caranya dikalikan sekawannya. Oke, kalau nggak ada, ini saya cukupkan sekian ya. Ntar saya share ini filenya, sama saya share rekamannya, barangkali bisa review ulang ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama, wal asri dan sholawat 3 kali ya, tepat udah mau sholat asar ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wala suri'in al-insan al fi usrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa
Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ya, mungkin itu dulu dari saya. Jika ada kurang, bentar, ini ada yang baru hadir ya, Mas Alfirolis. Jadi yang nggak hadir, Mas Habib sama Mas Kevin izin langsung lihat rekamannya ya.